Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog antara malaikat Jibril alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialog malaikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan dialog dengan nabi-nabi yang lain. Dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan Nabi Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak itu berdialog dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, dari sekian banyaknya dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, ada satu dialog di mana malaikat Jibril alaihi salam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, kalau seandainya diizinkan oleh Allah aku itu menjadi manusia, pasti aku menginginkan agar aku menjadi umatmu Muhammad." Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelas malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kata malaikat, kalau seandainya Allah izinkan aku menjadi manusia, aku pasti menginginkan agar menjadi umatmu ya Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya, "Ya Jibril, dengan alasan apa engkau ingin menjadi umatku? Kenapa enggak kepengen menjadi umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Bukankah Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah? Dan kenapa juga engkau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Musa alaihi salam? Bukankah Nabi Musa itu Kalimullah, manusia yang diberikan kemuliaan, bisa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina, yang diabadikan dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan kenapa juga kau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Isa alaihissalam? Bukankah Nabi Isa itu ruhullah, ruhnya Allah? Kenapa kau menginginkan menjadi umatku ya Jibril? Dengan alasan apa?" Apa kata malaikat? "Ya Muhammad, karena ada satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepadamu dan umatmu, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hadiah apa itu ya Jibril? Hadiah apa yang Allah berikan kepadaku dan umatku yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu?" Kata malaikat, "Hadiah terbesar yang diberikan Allah kepadamu dan umatmu adalah bulan Ramadan, yang di dalamnya ada satu malam yang ketika seorang hamba beribadah kepada Allah nilainya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan 3 hari. Begitu luar biasa mulianya bulan Ramadan ini. Sekelas malaikat Jibril alaihissalam menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad karena bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Makanya pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berada di bulan Ramadan, beliau itu sumringah gitu.
selalu menampakkan wajah yang berseri-seri. Bahkan di awal-awal saja Ramadan itu Rasulullah itu menampakkan di hadapan para sahabat muka yang begitu indah. Sambil Rasulullah itu mengucapkan kalimat marhaban bil mutahhir, tidak henti-hentinya itu kalimat. Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Kalimat itu selalu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menimbulkan pertanyaan sahabat. Wamal mutahhiru ya Rasulullah. Siapa yang mensucikan itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-mutahhiru syahrul Ramadan. Yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Yutahhiruna minadz dzunubi wal ma'asi, karena Ramadan itu yang akan membersihkan kita dari segala bentuk dosa dan maksiat yang selama ini kita kerjakan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan bulan Ramadan itu disempurnakan dengan malam Lailatul Qadar. Saya ingin bicara ini tentang Lailatul Qadar walaupun sebenarnya bagusnya di akhir-akhir Ramadan. Tapi saya ingin bagaimana kita bisa meraih dengan mengawali satu tindakan di awal-awal Ramadan supaya Lailatul Qadar itu dapat kita raih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan secara zahir tentang apa itu Lailatul Qadar. Rasul hanya bicara tentang metafor yang selalu Rasulullah munculkan ketika bicara tentang Lailatul Qadar. Coba lihat, banyak hadis-hadis yang dimunculkan itu bicara tentang Lailatul Qadar itu bentuk tadi itu. Hanya metafora-metafora yang Rasulullah sampaikan. Untuk bisa meraih ini Lailatul Qadar ini, kita sudah harus melalui dari proses dari ibadah puasa kita. Para ulama itu membagi puasa itu kepada 3 jenjang. Nah, ini kaitan dengan Lailatul Qadar nanti. Ada jenjang yang pertama disebut dengan saumun jasadiyah. Jenjang puasa saumun jasadiyah. Apa itu saumun jasadiyah? Puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Kapan itu terjadi? Tanggal 1 dan tanggal 10. Makanya wajar kalau ketika kita mengawali puasa akan terlihat wajahnya pucat, rasa lapar, haus, dahaga, betul gak? Kayak sekarang ini mukanya muka senduk semua nih. Muka lapar, yang biasanya kita makan jadi nggak makan, yang tadinya minum jadi nggak minum. Kita sedang beradaptasi. Iya, kita sudah mulai mengasah jasad kita untuk tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat jasad. Sebab begini, Imam Nawawi itu di dalam risalahnya, kenapa manusia cenderung berperilaku seperti hewan? Karena manusia terlalu memprioritaskan jasad. Makanya dalam risalahnya Imam Nawawi itu mengatakan, kita ini kalau hidup terlalu jasad kita prioritaskan, kecenderungan berperilaku binatang itu muncul. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ada 3 tuh yang akan mendominasi diri kita itu. Pertama ada kuwatun bahimiyah, ada kuwatun sabu'iyah, ada kuwatun syaitoniyah. Orang kalau udah memprioritaskan hidupnya jasad, maka 3 kekuatan itu akan muncul di dalam dirinya. Pertama apa? Kuwatun sabu'iyah, ada kekuatan binatang. Jadi ketika kita hidup ini terlalu memprioritaskan jasad, kecenderungan berperilaku binatang itu sangat kuat. Bagaimana perilaku binatang? Melampiaskan hawa nafsu, tidak peduli orang lain. Coba lihat, kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang sedang marah itu Pak, mohon maaf. Kadang-kadang dia lupa anggota ragunan di absen sama dia satu-satu. Ini termasuk kuwatun bahimiyah. Enggak malu dia dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Yang kedua ada kuwatun sabu'iyah, kekuatan binatang buas.
Apa itu? Sombong. Jadi ketika ada sebuah kesombongan di dalam diri kita, berarti kita masih perlu tuh berbenah diri. Jangan-jangan kita terlalu memprioritaskan jasad kita daripada ruh kita. Mengambil hak orang lain, gak peduli orang lain senang atau tidak. Dan yang ketiga ada saumun, ada yang disebut dengan kuwatun syaitoniyah, kekuatan setan. Apa cirinya? Menghalalkan berbagai macam cara. Ini. Nah, jadi saumun jasadiyah kita di awal-awal itu sedang kita membiasakan diri ini untuk tidak terlibat kepada hal-hal yang bersifat jasad. Mulai diarahkan kita. Makanya nanti ini akan berakhir, Pak. Masa saumun jasadiyah ini akan berakhir ketika kita sudah memasuki saumun nafsani. Saumun jasadiyah hilang, rasa lapar, haus, dahaga sudah tidak ada lagi. Karena kita akan memasuki jenjang puasa yang kedua yang disebut dengan saumun nafsaniyah. Apa itu saumun nafsaniyah? Puasa yang sudah tidak lagi bicara soal fisik, jasad, tapi lebih kepada hal-hal yang bersifat psikologis. Kita sudah tidak lagi mempuasakan secara zahir, tapi kita sudah mulai mempuasakan mata kita, telinga kita, hati kita, pembicaraan kita dari hal-hal yang menyebabkan nilai ibadah kita berkurang. Ini yang dikritisi Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jual atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa kata Nabi, yang puasanya cuma nahan lapar dan haus, tapi nilai ibadah puasa tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mempuasakan dirinya secara nafsani. Ya, nanti itu tanggal 10-20 Pak akan terlihat tuh di situ. Ya. Makanya orang kalau udah bulan puasa banyak yang sudah mentiin gosip itu udah mulai berkurang. Betul gak? Di tetangga saya itu ada ibu-ibu yang biasa gosip di bulan puasa berhenti dia. Kalau di ibu-ibu datang tuh, ibu ada gosip nih, lagi puasa. Nanti puasanya batal. Kalau mau gosip ntar aja habis tarawih. Nah ini yang namanya saumun nafsaniyah. Jadi puasa lebih kepada menahan hal-hal yang bersifat psikologis kita. Menahan ucapan, ya, pendengaran. Nah yang ketiga, kita akan memasuki jenjang puasa yang terakhir yang disebut dengan saumun ruhaniyah. Saumun rohani. Berarti kalau bicara saumun rohani sudah tidak lagi bicara fisik. Sudah tidak lagi bicara hal-hal yang bersifat psikologis. Saumun rohani ini sudah bicara masalah rohani. Sudah bicara tentang pemaknaan dari ibadah puasa itu sendiri. Kapan itu? Tanggal 20-30. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh kita i'tikaf? Untuk apa? Merenung. Merenung dari hakikat hidup kita, dari ibadah yang kita kerjakan. Maka di situ nanti akan menghasilkan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita. Nanti di akhir-akhir kita sudah mulai menyadari, ya Allah ternyata hidup tidak enak dalam keadaan lapar. Ternyata hidup tidak enak dalam keadaan haus, dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati makanan serba enak di saat kita berbuka berpuasa. Karena kita memiliki uang untuk membelinya. Tapi bagaimana nasib anak-anak miskin? Bagaimana anak-anak yatim? Orang-orang jompo yang mereka bukan hanya lapar di bulan Ramadan, tapi mereka merasakan kegetiran hidup di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Dari situlah kemudian kita merasa empati kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Dari empati itulah kemudian melahirkan kecerdasan sosial di dalam diri kita. Maka kualitas orang yang ketika sukses dalam ibadah puasa adalah ketika keluar dari Ramadan dia menjadi orang yang memiliki kecerdasan sosial. Mudah terenyuh, mudah peka terhadap penderitaan orang lain. Nah inilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian ada hamba-hamba Allah yang begitu dicintai oleh Allah
Yang kecintaan Allah kepada hambanya yang satu ini, kalau seandainya dia memohon kepada Allah, tidak ada satupun permohonannya yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau seandainya dia memohon kepada aku, kata Allah, enggak ada satupun permohonan yang aku tolak. Bahkan dalam riwayat Allah malu menolak permintaannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hebat sekali orang itu ya Rasulullah. Apa kena sholatnya? La kata Nabi. Apa kena haji umrahnya ya Rasulullah? Tidak. Apa kena zikirnya ya Rasulullah? Tidak. Lalu apa yang menyebabkan orang itu bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi apapun yang dia minta Allah pasti akan wujudkan permohonannya itu. Apa kata Nabi? Orang itu dicintai oleh Allah dan apapun yang dia minta Allah malu menolak permintaannya karena orang itu suka berbagi dengan orang lain. Orang itu hatinya lembut. Orang itu mudah terenyuh. Tidak tega melihat penderitaan orang lain. Inilah imbas dari ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka kata la'allakum tattaqun itu dikatakan para ulama, orang yang memiliki satu sikap bukan hanya kecerdasan spiritual, tapi juga memiliki kecerdasan sosial yang ada di dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan saumun ruhaniyah. Jadi ketika kita di akhir-akhir Ramadan kemudian mampu memahami, merenungi tentang hakikat ibadah Ramadan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, menghasilkan kualitas kita menjadi manusia terbaik, berarti kita sudah mencapai saumun ruhani di dalam diri kita. Ini pun berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar juga bicara pemaknaan. Jangan kemudian kita memahami Lailatul Qadar itu ketika kita sholat di keheningan malam ada cahaya yang menyelimuti kita. Tidak. Tadi saya katakan bahwa Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara zahir tentang Lailatul Qadar. Tapi metafor-metafor yang Rasulullah sampaikan itu kepada kita. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Nabawi di akhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang tafakur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kalian lakukan malam ini? Kata sahabat, kami sedang menunggu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Malam yang kalian tunggu insya Allah. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku sebentar lagi akan turun hujan. Dan kita semua akan berjibaku dengan tanah liat. Itu ucapan Rasulullah. Inilah Rasulullah, dia punya mukjizat itu visioner Pak. Beliau itu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Ini kalau bicara Isra Mi'raj itu saya mengupas bahwa Rasulullah itu sudah memasuki 7 dimensi. Sehingga Rasulullah udah tahu. Apapun kapanpun terjadi itu Rasulullah. Bahkan hampir sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita ini sudah pernah disampaikan Rasulullah. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu saat akan terjadi pada umatku. Itu sudah Rasulullah sampaikan itu. Nah, jadi Rasulullah itu visioner sekali. Jadi kata Nabi, sebentar lagi akan turun hujan. Benar. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan, malam itu hujan begitu deras. Sehingga atap Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma itu gak sanggup untuk nampung air itu. Sehingga akhirnya air pun menggenangi dalam Masjid Nabawi. Dan kebetulan Masjid Nabawi belum terbuat seperti sekarang keramik ataupun marmer. Masih ada tanah, pasir dan sebagainya. Sehingga kemudian bercampurlah air itu dengan pasir dan tanah. Dan sahabat ada yang kemudian sujud berjibaku dengan pasir dan tanah. Rasulullah pun demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, inilah alam yang kalian tunggu. Ketika kalian mampu menyadari hakikat diri kalian, sekarang coba kalian perhatikan.
kalian sekarang berjibaku dengan tanah liat. Sadarkah kalian, kata Rasulullah, bahwa kalian berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Awwaluhu nutfah wa akhiru nazifah. Awal kalian cuma sperma, akhir pun jadi bangkai. Apa yang kalian mau sombongkan? Jadi sebuah kesadaran spiritual di dalam diri kita tentang hakikat diri kita. Makanya para nabi, para rasul itu diuji oleh Allah dengan itu. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam semua diuji oleh Allah untuk mencapai puncak spiritual. Nabi Musa dalam satu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, Musa, kalau nanti kau datang kepadaku untuk munajat, tolong kau bawakan aku makhluk di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina darimu, wahai Musa. Begitu perintah Allah. Padahal Allah ingin menguji spiritualitas Nabi Musa alaihissalam. Kau cari makhlukku, kata Nabi Allah, kata Allah, di mana engkau merasa lebih hebat. Engkau lebih mulia dari makhluk itu dan dia lebih hina darimu Musa. Kau hadirkan di hadapanku, kata Allah. Nabi Musa kemudian berangkat dia mencari makhluk yang diminta oleh Allah di mana dia lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina. Dicari oleh Nabi Musa, tidak ditemukan satupun. Di daratan, di lautan, di gunung, di hutan. Kenapa? Karena Nabi Musa melihat setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan dan kelebihan. Kullu syai'in maziyun. Tiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Makanya kita jangan pernah menghina orang. Bisa jadi yang kita tidak miliki dia memiliki. Bisa jadi yang dia tidak miliki kita miliki. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Hidup ini sesuai dengan tupoksinya. Masing-masing kita punya keahlian masing-masing. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam lari ke ranah binatang. Dia carilah, ada seekor burung merak di situ. Hampir saja Nabi Musa bawa itu burung merak di hadapan Allah. Tapi ternyata ketika burung merak ini mengepakkan sayapnya, terlihatlah begitu indahnya disaksikan oleh Nabi Musa. Sampai Nabi Musa mengurungkan niatnya membawa burung merak itu. Di antara keterputusasaan Nabi Musa alaihissalam, karena dia tidak mendapati binatang yang dia bisa persembahkan di hadapan Allah, tiba-tiba dia lihat seekor anjing buduk. Dilihat oleh Nabi Musa, mungkin anjing ini nih yang bisa aku persembahkan di hadapan Allah, seekor anjing yang tidak punya bernilai, sakit-sakitan pula. Tapi apa terjadi? Nabi Musa pun melihat ada sesuatu yang lebih dari diri seekor anjing ini. Makanya di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu, kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan, kalau kalian mendengar anjing itu mengelolong, menggonggong di keheningan malam, banyak-banyaklah kalian berdoa, memohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bilang kalau kita mendengar anjing melolong itu menggonggong, banyak-banyaklah kita mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, melalui matanya ini anjing ini dia bisa menembus alam di luar alamnya. Jadi dia bisa melihat iblis, Pak. Dia bisa melihat setan itu. Makanya ketika anjing itu menggonggong itu tandanya dia bisa melihat iblis dan setan. Makanya dulu orang tua kita kalau anjing melolong itu apa kata dia? Ada setan. Jadi kalau ada anjing menggonggong kata Nabi, banyak-banyaklah kita berdoa memohonkan perlindungan kepada Allah. Karena anjing malam itu dia bisa melihat setan dan iblis lewat. Makanya Bapak jangan tersinggung kalau lewat digonggongin anjing gitu. Kata anjing setan baru pulang. Nah hadirin sekalian yang muliakan Allah. Akhirnya apa? Mengurungkanlah Nabi Musa niatnya itu. Sampailah kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apa yang diminta oleh Allah. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku sudah mencari makhlukmu di mana saja. Dari mulai manusia di gunung, di hutan, di lautan, aku tidak temukan ya Allah. Karena aku melihat setiap makhluk yang kau ciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun seekor binatang, aku tidak bisa mencarinya.
Di mana aku lebih mulia dari dia dan dia lebih hina. Aku tidak temukan itu ya Allah. Karena setiap makhluk yang kau ciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Aku tidak bisa membawanya ya Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, kalau seandainya kau datangkan makhluk itu, di mana engkau merasa lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina darimu Musa, engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Sebab kalau seandainya Nabi Musa bawa, berarti Nabi Musa ada kesombongan di dalam dirinya. Maka hati-hati. Nah inilah puncak ruhani sebenarnya. Jadi ketika kita merenung tentang hakikat diri kita, di mana kita makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Karena yang memiliki apa-apa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita menanamkan ketauhidan di dalam diri kita. Bahwa semua itu Allah yang menggerakkan kita. Kita enggak punya apa-apa. Maka di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari katakan, sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Sehebat apapun cita-cita kamu, enggak akan mampu menembus tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. La yahsulu kullu minha idza aradal aqdar. Tidak akan kita mencapai sesuatu kalau Allah belum berkehendak akan sesuatu itu. Makanya enggak heran ada orang yang ahli ekonom, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi sementara ada orang yang bodoh, tapi hidupnya berkecukupan bahkan lebih. Ada nggak gitu? Saya di kampus tuh ada doktor ekonom, jago, tapi biasa aja hidupnya. Kadang-kadang dia naik sepeda motor, jarang pakai mobil. Sementara di masyarakat kita itu ada yang nggak sekolah, kontrakannya banyak banget, kaya dia, karena warisan. Begitu ya caranya. Allah pernah ditanya itu. Kenapa orang yang nggak ngerti ekonomi hidupnya berkecukupan malah yang ngerti ekonomi bahasanya, kok hidupnya malah nggak seperti lazimnya dia? Allah apa jawabannya? Karena aku ingin menjelaskan bahwa soal rezeki itu aku yang menentukan. Bukan pangkat dan jabatan, bukan titel yang dia sandang, bukan pendidikan yang dia alami. Allah yang punya kehendak. Maka sebagai seorang muslim kita kepada Allah, yakinkan bahwa Allah lah yang mengatur hidup dan kehidupan kita. Inilah puncak ruhani. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah dan kita sadari bahwa kita ini enggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puncak spiritualitas dalam kehidupan kita. Inilah Lailatul Qadar. Inilah malam kemuliaan yang Allah katakan khairu min alfi syahr, yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah puasa kita dari mulai saumun jasadiyah, saumun nafsaniyah sampai puncaknya saumun ruhaniyah menghasilkan sebuah pemaknaan di dalam diri kita yang pada akhirnya Lailatul Qadar dapat kita raih ketika kita mampu menafaki setapak demi setapak perjalanan ibadah puasa kita dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, yang puasanya landasannya bukan hanya iman tapi keridhaan Allah. Ya, puasanya bukan hanya iman tapi Allah ridho dengan puasa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma masalahnya iman semua kita beriman, tapi belum tentu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir saya ingin ngasih tips supaya Allah ridhoi kita. Saya kutip ini di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullah. Kata Nabi, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula hina yusbih wa hina yumsi salasa maratin kana haqqan 'alallahi ayyurdiyah. Ini diamalin ya.
Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dulu masih kecil kita suka baca itu. Dulu ngaji di madrasah itu raditu billahi robba. Hafal nggak? Hafal ya insya Allah. Itu kata Nabi baca itu. Ya. Hina yusbi wa hina yumsi, pagi sore kita baca 3 kali. Salah samaratin 3 kali. Ya, kita mau berangkat ke kantor raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali. Ntar sore kita pulang kantor baca lagi itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Apa kata Nabi? Kana haqqan 'alallahi ayyurdiyah. Sungguh Allah akan meridhoi kehidupannya dia. Tetapi itu harus diimplementasi, bukan hanya sekedar raditu billahi rabba, tapi harus implementasi. Bagaimana implementasinya? Ayyardha bima tadbirihi wa taqirihi wa bimurri qada'i. Kalau kita udah ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka seluruh ketetapan Allah kita pun wajib untuk ridho, untuk rela, untuk menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Ya, mudah-mudahan ini amalan diamalkan untuk bisa melahirkan satu sikap di dalam diri kita, bukan hanya kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Inilah yang akan menghasilkan puasa kita bermakna, yang pada ujungnya tingkat spiritualitas dalam hidup ini kita dapat raih. Ya, itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.